Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi untuk kembali belajar bersama-sama. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020, kita akan belajar bersama-sama pada mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 2. Untuk materi hari ini, kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita pada bab 6, yaitu menghindari akhlak tercela, khususnya pada sifat sombong. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, jika teman-teman semuanya sudah siap belajar, tentunya teman-teman pasti sudah menyiapkan buku salam dan juga alat tulisnya. Teman-teman bisa buka bukunya halaman 78. Pada bab 6, menghindari akhlak tercela yaitu sifat sombong. Teman-teman sudah siap belajar kan? Baiklah, sekarang kita mulai dulu yuk. Kita kenali apa itu akhlak tercela dan apa itu sombong. Pada bab sebelumnya, kita sudah belajar tentang akhlak terpuji. Akhlak tercela ini adalah kebalikan atau lawan dari akhlak terpuji. Dan sombong itu adalah salah satu sifat yang termasuk akhlak tercela. Jadi, yang dimaksud dengan akhlak tercela yaitu akhlak yang buruk. Tentunya, akhlak buruk ini tidak boleh kita lakukan. Sebagai anak yang solih dan solihah, kita harus selalu berakhlak mulia, berakhlak terpuji. Kemudian sombong adalah salah satu sifat yang termasuk dalam akhlak tercela. Sombong ini merupakan sifat di mana ia merasa bangga dan menganggap dirinya lebih di segalanya dari orang lain. Arti dari sifat sombong. Di dalam bahasa Arab, kata sombong disebut dengan takabur. Dalam istilah lain, sifat sombong disebut juga dengan kata tinggi hati, angkuh, dan besar kepala. Semuanya memiliki arti yang sama. Ingat ya teman-teman, sebagai anak Islam kita tidak boleh bersifat sombong. Nah, apa sih yang menyebabkan sifat sombong itu muncul? Sikap sombong itu adalah keadaan di mana seseorang menganggap atau memandang dirinya lebih dari orang lain. Ia merasa lebih kaya, sehingga sombong disebabkan karena harta kekayaannya. Yang kedua, mungkin ia merasa lebih hebat dari temannya. Nah, yang ini menyebabkan sombong karena bisa jadi karena pangkat kedudukannya. Yang ketiga, jika ada anak yang merasa ia lebih pandai dari teman-teman yang lainnya, sehingga dia menjadi sombong karena kecerdasan ilmu pengetahuan. Kemudian, ada yang merasa lebih cantik atau merasa lebih tampan, sehingga muncullah sifat sombong ini karena kecantikan atau ketampanannya. Ada lagi jika ia atau seseorang merasa lebih kuat dari yang lainnya, sehingga muncul sifat sombong karena kekuatan juga kesehatannya. Nah, orang yang memiliki sifat sombong memiliki ciri sebagai berikut ini. Yang pertama, ia suka membanggakan dirinya sendiri. Yang kedua, bersikap angkuh. Dan yang ketiga, ia suka merendahkan orang lain. Keempat, ia tidak mau mengakui kelebihan orang lain karena dia merasa bahwa dirinya ialah yang lebih dari segalanya. Kemudian yang kelima, orang yang bersifat sombong memiliki ciri-ciri selalu bersikap sewenang-wenang. Sewenang-wenang ini artinya bersikap semaunya dia. Nah teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk memiliki sifat sombong. Sifat sombong ini harus kita buang jauh-jauh teman-teman. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sifat sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dengan membanggakan diri. Nah, ini adalah peringatan dari Allah teman-teman. Kita harus selalu ingat, Allah tidak menyukai orang yang bersifat
sombong. Kemudian, apa akibatnya jika kita memiliki sifat sombong itu? Tentu banyak akibat yang kita dapatkan jika kita bersifat sombong. Yang pertama, kita akan dijauhi teman. Tentu teman-teman tidak akan mau berteman dengan kita kalau kita sombong. Betul kan? Karena kita merasa paling hebat, kita merasa paling kuat, kita merasa lebih dari segalanya dari teman kita, tentu teman-teman akan menjauhi kita. Teman-teman tidak suka dengan orang yang bersifat sombong. Kemudian yang kedua, orang yang bersifat sombong biasanya dibenci oleh orang lain. Nah, yang ketiga yaitu jauh dari kebaikan. Ini adalah akibat sifat sombong. Orang yang bersifat sombong biasanya jauh dari kebaikan, teman-teman. Ia merasa selalu benar, selalu merasa benar sendiri. Kemudian jauh dari Allah, juga jauh dari surga. Karena Allah itu tidak suka pada orang yang bersifat sombong, tentu dia tidak akan masuk surga. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong, meskipun seberat biji sawi. Coba teman-teman bayangkan, biji sawi itu padahal sangat kecil sekali. Bahkan kalau kita pegang, itu akan sangat ringan sekali rasanya. Sifat sombong yang kita miliki, jika hanya seberat biji sawi pun, itu akan menyebabkan kita tidak akan masuk surga, teman-teman. Nah, maka kita harus menjauhi sifat sombong ini ya, teman-teman. Kemudian, akibat dari sifat sombong selanjutnya yaitu dekat dengan kejahatan. Itu artinya, orang yang biasanya memiliki sifat sombong, ia akan mudah sekali berbuat kejahatan. Tentunya, orang yang selalu berbuat kejahatan itu akan membawa dirinya masuk neraka. Itu artinya, sifat sombong akan membawa diri kita untuk masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita selalu dijauhkan dari sifat ini ya, teman-teman. Nah, manusia tidak boleh memiliki sifat sombong, teman-teman. Sifat sombong disebut juga sifat takabur ya. Hanya Allah lah yang berhak memilikinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat al-mutakabbir, yang artinya yang maha memiliki kebesaran. Kita harus selalu ingat ya, teman-teman. Semua yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah, termasuk apa yang kita miliki. Apapun yang kita miliki, itu adalah pemberian Allah, teman-teman. Kita harus selalu bersyukur. Tidak boleh sombong dengan apa yang sudah kita miliki. Ingat ya, coba seandainya suatu kali Allah mengambil apa yang menjadi milik kita. Nah, apa yang terjadi? Kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena semuanya datang dari Allah dan akan kembali pada Allah. Dalam agama Islam, teman-teman, Allah melarang manusia untuk bersifat sombong, karena ini sangat berbahaya. Orang yang sombong sangat dibenci oleh Allah tentunya. Oleh karena itu, kita harus menghindari sifat sombong ini. Bagaimana cara menghindarinya? Cara menghindari sifat sombong yang pertama adalah kita harus selalu membiasakan diri untuk bersifat tawadhu. Bersifat tawadhu artinya rendah hati. Bukan rendah diri ya, beda. Rendah hati dan rendah diri itu berbeda. Yang kedua, cara menghindari sifat sombong yaitu kita mau mengakui kelebihan orang lain. Yang ketiga, kita mau mengakui kemampuan orang lain dan tidak merasa diri kita adalah yang lebih tinggi. Nah, yang namanya kemampuan manusia itu kan terbatas ya, teman-teman. Jika ada teman yang bisa melakukannya lebih dari kita, berarti kita harus mau mengakuinya. Yang keempat, cara menghindari sifat sombong yaitu selalu bersikap sopan. Dan kita tidak boleh membiasakan diri untuk berkacak pinggang di depan orang lain. Karena ini menunjukkan sikap tersebut seperti tanda-tanda orang yang sombong. Yang kelima, untuk menghindari sifat sombong ini, kita harus membiasakan diri untuk menghargai orang lain. Jangan biasakan diri kita menunjukkan jempol terus diarahkan ke bawah, teman-teman. Ini sifat yang tidak sopan. Dan
Jangan biasakan diri kita meremehkan orang lain ya. Kemudian, apa sih manfaatnya jika kita menghindari sifat sombong? Yang pertama, orang yang menghindari sifat sombong, ia akan dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Siapa yang tidak mau? Pasti semuanya mau ya, dan semua mempunyai cita-cita untuk dicintai Allah dan Rasulullah. Yang kedua, orang yang menghindari sifat sombong, ia akan lebih dekat dengan surga. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tadi, teman-teman. Di sana tadi disebutkan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong. Berarti kalau kita tidak sombong, kita akan lebih dekat dengan surga. Yang ketiga, manfaat menghindari sifat sombong yaitu akan lebih dicintai dan disenangi banyak orang. Teman-teman di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang tua kita tentu akan lebih sayang kepada kita. Yang keempat, manfaat dari menghindari sifat sombong yaitu jauh dari murka Allah. Tentu Allah tidak akan marah kepada kita jika kita selalu bersikap rendah hati. Karena Allah tidak murka, tentunya kita akan dijauhkan dari siksa api neraka, teman-teman. Yang keenam, manfaat dari menghindari sifat sombong yaitu dihargai orang lain. Orang-orang akan lebih menghargai kita jika kita bersifat tawadu, lebih rendah hati. Kemudian yang ketujuh, tentunya manfaat dari menghindari sifat sombong yaitu kita akan mempunyai teman yang lebih banyak. Teman-teman akan lebih senang bermain dengan kita jika kita selalu rendah hati. Nah, teman-teman, demikian adalah kegiatan belajar kita tentang sifat sombong. Ingat ya, sifat sombong ini harus kita hindari. Semoga kita menjadi anak yang solih dan solihah, selalu rendah hati, dan menjaga amal soleh. Untuk kegiatan selanjutnya, silahkan teman-teman kerjakan latihan halaman 83, nomor 1 sampai dengan 10. Setelah nanti selesai, boleh difotokan kemudian kirim melalui WA Bu Imah ya. Nomor 1 sampai dengan 10 halaman 83 saja. Demikian yang dapat Bu Imah sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan ya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.